Oke, jadi di sini materinya udah ada, soal-soalnya udah aku copyin ya ke file OneNote nih ini biar lebih cepat. Cuman ini materinya sedikit agak ngacak sih ya, nggak berurutan kayak kemarin dari kita bahas yang paling awal dulu gitu. Hmm, tapi nggak apa-apa, nanti kan kakak juga akan jelaskan ya materi dan cara menjawab soalnya itu seperti biasa. Ada berapa soal ya yang akan kita bahas sekarang? Kurang lebih satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan sembilan. Oke, sembilan soal ya. Hmm. Kita mulai dari yang nomor 14 di sini. Ya, nomor 14 ini materi tentang kinetika kimia ya. Kinetika kimia mungkin teman-teman pertama kali pelajarinya waktu kelas 11 awal-awal ya, sebelum materi kesetimbangan. Yang disebut dengan kinetika itu berarti bidang kimia yang mengkaji atau mempelajari tentang cara mengukur kecepatan berlangsungnya suatu reaksi kimia. Reaksi kimia kan seperti ini ya, contoh yang di soalnya H2 tambah NO menjadi N2 tambah 2H2O. Dalam reaksi kimia itu ada yang disebut dengan reaktan ya yang ada di ruas kiri dan produk yang ada di ruas kanan. Biasanya yang ada di awal reaksi itu kan reaktan ya. Reaktan berarti artinya kan bahan untuk melangsungkan reaksi. Sedangkan produk berarti hasil dari reaksinya. Nah, lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, bahan reaksi ini pasti akan habis terpakai ya untuk bereaksi dan produknya akan bertambah. Oleh karena itu, ini reaktan akan mengalami pengurangan laju pengurangan. Sedangkan kalau produknya ini lajunya laju pertambahan ya gitu. Kalau kita tuliskan dalam persamaan misalkan yang lebih singkat ya. Ada yang persamaan lain. A tambah 2B menjadi 3C. Nah, berarti ini laju pengurangan A-nya atau ditulis RA sama dengan berarti pengurangan ya. Makna laju reaksi itu adalah pengurangan konsentrasi. D itu berarti diferensial ya. Nah, atau bisa dituliskannya pakai delta aja deh, jangan D ya. Delta konsentrasi A berarti perubahan konsentrasi A terhadap perubahan waktu ya. Karena koefisien A-nya itu satu, koefisien itu bilangan yang ada di depan reaktannya ya. Berarti Ra ini eh, koefisiennya satu juga gitu. Sedangkan untuk yang B karena koefisiennya 2 berarti laju pengurangan B-nya itu akan dua kali lebih besarnya daripada yang laju pengurangan A-nya. Kalau kita tuliskan akan seperti ini ya. Min satu per satu dA per dt sama dengan min satu per 2 dB per dt. dB itu berarti pengurangan konsentrasi reaktan B ya terhadap waktu. Sedangkan untuk yang C-nya karena dia pertambahan, karena sebagai produk ya, berarti tandanya akan positif. Satu per 3
dc per dt. Misalkan kita tahu laju pengurangan reaktan B-nya itu misalkan minus 0,8 molar per detik ya satuannya. Nah, misalkan soalnya nanyain tentukan laju pengurangan reaktan A dan laju pertambahan produk C gitu. Laju pengurangan reaktan A dapat kita tuliskan RA ya. Sebenarnya RA itu yang ini ya, dA per dt. Kalau dB per dt berarti laju B ya. Kalau dB per dC per dt berarti laju C. Nah, kita punya nilai ini adalah min 0,8. Berarti untuk mengetahui laju A-nya, kalau diketahui laju B, berarti kita harus membuat dia ini sendirian kan di persamaannya. Jadi minusnya kita pindahin ke ruas sebelahnya. Jadi minus dari minus setengah kali RB-nya udah ada di soal min 0,8 ya. Jadinya minus ketemu minus lagi jadi positif. Tapi dikali minus lagi jadinya tetap negatif. Tetap negatif. Minus 0,4 molar per detik. Sedangkan untuk laju C-nya, karena kita udah tahu RA atau RB, berarti kita harus membuat ininya kan sendirian. Tapi bisa patokannya salah satu dari laju A ataupun laju B ya. Kita ingin buat dia sendirian di ruas ini. Berarti 1/3-nya harus dipindahkan dikali silang ke sini ya misalkan. Berarti kalau gitu jadinya min 3/2 kali laju B. Berarti min 3/2 kali 0,8 sama dengan positif 1,2 molar per detik. Ya, sebenarnya ini sederhananya berarti perbandingan laju itu adalah perbandingan koefisiennya juga ya. Tuh. Jadi kalau laju A tadi kan 0,4 tapi kan tandanya minus. Kalau laju B ini minus 0,8. Kalau C plus 1,2. Berarti kan semuanya sebanding ya dengan koefisiennya. Hanya beda tanda aja masalahnya. Kalau yang reaktan berarti laju pengurangan. Kalau produk adalah laju pertambahan. Ya, itu mengenai mengenai persamaan laju reaksi yang biasa. Selanjutnya, untuk menjawab soal ini, ada yang disebut dengan orde ya di soalnya. Dan ada juga yang disebut dengan hukum laju reaksi. Kalau di bahasa Inggrisnya ini disebut rate law. Rate itu kan dari kata laju ya. Nah, rate law. Nah, sekarang yang berikutnya, hukum laju itu persamaan hukum laju ditentukannya dari apa? Hukum laju tulisannya R juga ya, sama kayak laju reaksi. Tapi kalau hukum laju itu bentuknya persamaan. Jadi ada tanda sama dengannya gitu. Sama juga sih sebenarnya kalau laju reaksi, tapi laju reaksi yang dA per dt itu dari makna makna sederhananya laju reaksi ya, perubahan konsentrasi terhadap perubahan waktu. Nah, kalau hukum laju ini pasti template-nya dimulai dengan R sama dengan K ya. Kemudian dikalikan dengan konsentrasi reaktan. Untuk yang persamaan di soal 2H2 tambah 2NO. Berarti reaktannya adalah H2 sama NO ya. Nah, tapi kan baik H2 maupun NO ini punya koefisiennya 2 ya. Apakah 2 itu adalah order reaksinya? Tidak ya. Kalau di persamaan reaksi seperti ini, koefisien adalah tidak sama dengan order reaksinya. Order yang bisa ditentukan dari koefisiennya itu hanya berlaku di reaksi elementer.
Nanti teman-teman bakal belajar lebih lanjut ya tentang kinetika gitu di semester 2. Tapi mungkin ini nggak akan aku bahas lebih lanjutnya karena kita belajar materi awalnya dulu. Hukum laju itu L sama dengan K dikali konsentrasi reaktan dan dipangkatkan ordernya. Ordernya itu apa? X sama Y. Ya ini maksudnya nggak usah selalu hurufnya X atau Y ya. Boleh H2 pangkat A, NO pangkat B juga boleh. Boleh gitu bebas. Ini cuma penamaan aja. Nah, order reaksi ditentukannya dari apa? Bukan dari koefisien, tapi dari hasil percobaan ya. Kalau teman-teman pas di sekolah mungkin pernah ngerjain contoh soal yang misalkan ada 3 kali variasi percobaan ya. Reaksi antara A sama B gitu. Nah, untuk 3 kali percobaan tersebut, konsentrasi A-nya ada yang 0,1, 0,1, 0,2. Kalau konsentrasi B-nya 0,1, 0,2, 0,2 ya. Jadi ada 3 kali variasi gitu. Kalau kita mau menentukan order A, lihat variasi percobaan yang konsentrasi B-nya tuh sama. Berarti yang kedua, ketiga ini ya. Karena B-nya sama, jadi kita bisa menentukan order A-nya gitu. Sedangkan untuk menentukan order reaktan B, berarti kita lihat percobaan yang mana konsentrasi A-nya sama ya. Berarti yang ke 1, 2 ini gitu. Karena konsentrasi A-nya sama-sama 0,1. Jadi order B-nya bisa ditentukan gitu. Nah, itu tipe soal yang sama persis seperti yang ditanyakan di soal ini ya. Dan biasanya ada perbandingan lajunya tadi belum ditulis ya. Ada konsentrasi A, konsentrasi B, sama laju, tuh, laju reaksinya. Tadi deh kita lanjutkan ya. Kalau konsentrasi A-nya, bentar ini aku harapin dulu. Kalau konsentrasi A-nya 0,1 molar, konsentrasi B-nya 0,1 molar. Misalkan lajunya itu jadinya 3 kali 10 pangkat 2 molar per detik ya. Sedangkan kalau konsentrasi A-nya tetap 0,1, B-nya jadi 0,2, lajunya akan jadi 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, misalkan kayak gitu. Sedangkan kalau kita variasikan konsentrasi A-nya jadi 0,2, B-nya yang 0,1. Berarti ini akan jadi misalkan 1,2 ya kali 10 pangkat min 1. Nah, ini akan ketemu order B-nya itu sama dengan 1 ya, sedangkan order A-nya sama dengan 2. Kenapa bisa kayak gitu? Kita lihat ya. Order B itu berarti cek yang percobaan di mana konsentrasi A-nya sama. Berarti percobaan 1 sama 2 ini misalnya. A-nya berarti tidak akan dianggap ya karena konsentrasinya sama. Tinjau yang konsentrasi B-nya. Ketika ini dikalikan 2, R-nya atau lajunya akan naik 2 kali lipatnya. Berarti 2 pangkat Y ya, misalkan Y itu order B sama dengan 2. Berarti Y-nya adalah 1 ya. Sedangkan kalau yang X, kita lihat konsentrasi B-nya yang sama. Untuk menentukan order A yaitu X, kita lihat berarti percobaan yang ke 1 sama ketiga. Kayak gini. Karena A-nya kan yang beda sekarang, B-nya sama. 0,1 ke 0,2 itu 2 kalinya ya. Berarti misalkan 2 pangkat X. Lajunya akan jadi 4 kalinya ya ini. 3 kali 4 kan 12. 12 kali 10 pangkat min 2 diubah jadi 1,2 kali 10 pangkat 1. Jadi itu adalah 4 kalinya lajunya. 2 pangkat berapa? Jadi 4. X-nya adalah 2 ya, seperti itu. Jadi itu cara menentukan order reaksi harus melalui set percobaan seperti itu.
Nah, kalau di soal sekarang udah dikasih tahu order H2 sama NO-nya itu adalah memiliki order satu terhadap H2 dan order 2 terhadap NO. Oke, kayak gitu ya. Nah, berarti ini udah disebutin dong. Order H2-nya satu, order NO-nya 2. Berarti hukum lajunya udah bisa kita tentukan. R sama dengan K kali H2 pangkat satu, pangkatnya nggak usah ditulis ya. Berarti NO kuadrat gitu ya. Udah bentuk hukum lagi seperti itu aja. Nah, kadang tapi di soal-soal ujian ada ditanya lagi, eh, hukum laju itu tentuin K-nya ya. K-nya itu disebutnya tetapan atau konstanta laju reaksi beserta dengan satuan yang tepat ya. Nah, itu juga nanti akan dipelajari lebih lanjut. Tapi nggak apa-apa, kita singgung sedikit ya. Kan ini berarti order totalnya itu satu tambah 2 jadi 3 ya. Misalkan kita diminta untuk nentuin satuan K-nya tuh apa sih kalau order totalnya 3 gitu. Berarti kalau kita mau menentukan satuan K, ini kita baikkan persamaannya. R sama dengan R per H2 NO kuadrat. Nah, kelas satuan laju itu R sama dengan kan molar per detik ya. Molar per detik. Di penyebutnya apa? Molar dikali molar kuadrat. Satuan konsentrasi kan molar ya. Berarti molar kali molar kuadrat itu nanti ini jadi kecoret molarnya. Jadinya M kuadratnya di penyebutkan. Makanya kita bisa tuliskan satuannya itu M pangkat min 2 S pangkat min satu. Ya, seperti itu. Sebenarnya ini waktu nggak harus selalu detik ya. Bisa menit, bisa jam, hari, gitu. Tergantung di soalnya. Ini biasanya ada polanya juga. Kalau kakak tuliskan secara ringkas ya. Order 0, 1, 2, 3. Walaupun sebenarnya nanti yang di TPB dipelajari hanya sampai order 2 aja ya. Order keseluruhannya gitu. Tadi order 3 kan M pangkat min 2 S pangkat min satu. Kalau order 2 nanti M pangkat min satu S pangkat min satu. Kalau order satu S pangkat satu aja. Kalau order nol M S pangkat min satu. Berarti waktunya itu selalu tetap. Dia jadi penyebut, tapi tidak berubah pangkatnya kan. Yang berubah makin naik atau makin turunnya adalah konsentrasinya ya. M aja ini kan berarti M pangkat satu. Kalau M-nya nggak ada kan berarti M pangkat nol gitu. Jadi turun dari satu, nol, min satu, min 2, dan seterusnya. Ya, tapi umumnya hanya dibahasnya sampai order 2 aja sih. Nggak akan lebih tinggi dari itu. Kayak ini udah menjawab ya. Nomor 9, 14. Oke, kita lihat nomor 30 ya, materi berikutnya. Soal ini berikutnya mengenai sifat fisik larutan. Sifat fisik larutan atau disebutnya sifat koligatif ya. Sifat koligatif itu ada empat.
Ini mungkin teman-teman belum terlalu lama juga ya belajarinnya karena baru di kelas 12 gitu. Pertama ada tekanan osmosis seperti yang ditanya di soal ini. Ada yang berhubungan dengan tekanan juga yaitu penurunan tekanan uap. Terus yang berikutnya ada penurunan titik beku, maaf, penurunan titik beku dan satu lagi kenaikan titik didih. Kalau titik didih itu naik, kalau titik beku akan turun. Dan ini masing-masing lambangnya ya. Kalau tekanan osmosis P, penurunan tekanan uap karena ada kata penurunannya sama kenaikan. Nanti yang berikutnya itu pakai lambang delta ya. Delta P kalau untuk tekanan uap. Titik beku delta TB. Salah TF ya, maaf. Kan F dari kata freeze. Kalau titik didih delta TB ya. B dari kata boil. Oke, yang ditanya di sini adalah CaF2 tekanan osmosisnya berapa? Perlu kita pahami dulu ya, kalau CaF2 itu kan termasuknya garam. Garam itu berarti sifatnya larutan elektrolit. Ya. Larutan elektrolit berarti dapat menghantarkan listrik karena memiliki ion-ion. Garam itu termasuknya elektrolit kuat. Ada yang termasuk elektrolit lemah seperti asam lemah dan basa lemah. Yang termasuk elektrolit kuat lainnya berarti ada asam kuat sama juga basa kuat ya. Elektrolit kuat itu dan larutan non elektrolit ada yang membedakannya yaitu yang disebut dengan I atau faktor Van Hoff. Ini materi sifat koligatif atau sifat fisika larutan nanti akan teman-teman pelajarinya di awal semester 2 ya. Dan ini kebetulan yang jadi bahan ujiannya kakak-kakak angkatan 2023 kemarin pas hari Sabtu. Ada materi sifat fisiknya ini. Rumusnya faktor Van Hoff itu dituliskan seperti berikut ya. Satu tambah N-1 kali alfa. Dengan N-nya itu adalah jumlah ion. Sedangkan alfanya adalah derajat penguraian atau derajat disosiasi. Untuk karena eh, terurainya kan sempurna ya. Berarti CaF2 itu punya nilai alfanya sama dengan 1, 100%. Sehingga nilai I-nya akan sama seperti N-nya ya, yaitu ada 3. Kenapa bisa 3? Kita hitung aja. N-nya itu kan jumlah ion ya. CaF2 akan terurai jadi 3 ion kan. Ca2 plus dan 2F minus. Berarti dia akan jadi 3 ion. Kalau terurai secara sempurna di larutan. Berarti kita tuliskan N-nya itu adalah 3 min 1 kali alfanya 1. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3 lagi ya. Kemudian kita masuk ke rumus tekanan osmosisnya. Pi sama dengan M kali R kali T kali I. Kalau untuk larutan non-elektrolit, I-nya itu adalah 1 ya. Karena alfanya bernilai 0 atau tidak terurai. M-nya itu adalah konsentrasi molar ya. Di sini kan belum dijelaskan. Nah, cara nyari molaritasnya harus kita tentuin dulu. Molaritas kan mol per liter ya. Berarti molnya kita dapat dari
massa dibagi mR. 0,78 dibagi 78. Kita ubah ini jadi massa per mR dibagi volume. Berarti kali 1 per volume. Dalam satuan liter ya. Oke, berarti eh, massanya tadi 0,78, mR-nya 78, volumenya 1, R-nya 0,082, 0,08205 ya, tetapan gas. Nah, R is the gas constant. Tekanan osmotiknya pada suhu 400 400 Kelvin. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus saja ya, seperti itu. 0,78 bagi 78 jadinya 0,01 ya. Kali 0,082 kali 400. Jadinya tekanan ATM-nya dia dikali I ya, lupa. Maaf. I-nya itu tadi adalah 3 yang udah kita tentukan. Setelah dikali 3 jadinya 0,984 ATM. Satuannya kenapa ATM? Karena satuan dari R-nya kan liter ATM per mol Kelvin ya. Liter per molnya itu akan kecoret dengan satuan dari M ini ya, molaritas. Terus satuan K-nya kecoret dari Kelvin ya, yang ada di 400-nya. Jadi Kelvinnya hilang ini. Jadi sisa jawabannya tinggal satuan ATM. Oke, kita lanjut dulu ke 58. Ini masih tentang sifat fisik ya. Nah, sekarang titik didih, tentang titik didih. Kalau tadi kan tentang tekanan osmosis. Titik didih berarti untuk menghitung kenaikan, untuk menghitung titik didih larutan, kita hitung dulu titik perbedaan titik didihnya atau kenaikannya. Titik didih larutan itu pasti akan lebih tinggi daripada titik didih pelarut murninya ya. Bisa kita tuliskan dengan TB sama dengan TB0 tambah delta TB. TB0 biasanya kan untuk yang air TB0-nya 100 derajat ya. 100 gitu. Misalkan tambah delta TB-nya 0,5. Jadinya kan titik didih larutannya 100,5 ya. Kayak gitu. Sekarang eh, cari titik didih larutan yang paling rendah. Berarti kita lihat yang delta TB-nya itu paling kecil. Delta TB dirumuskan KB kali M kali I untuk larutan elektrolit. M-nya ini bukan massa ya, M-nya adalah mol. Berarti titik didih yang paling rendah yang nilai delta TB-nya itu paling rendah. Karena KB-nya itu sama seluruhnya, KB air biasanya 0,52 ya biasanya. 0,52 Celcius per mol. Berarti yang menjadi penentu besar atau rendahnya titik didih ini sekarang dari kemolalannya ya dan dikali I-nya gitu. Berhubung di sini semuanya harus kita hitung dulu I-nya ya. Nah, berarti ini ada berapa nih? 0,2 kali NH4NO3 akan terurai jadi 2 ion ya. NH4 plus dan NO3 minus. Terus kalau NiBr2 ada
dua ion, ada tiga ion ya, Ni2+ sama 2Br minus. Jadi ini 0,2 kali 3. Kalau CH3OH itu non elektrolit ya teman-teman, karena dia metanol. Metanol itu senyawa alkohol kan. Senyawa non elektrolit umumnya dia terdiri dari unsur-unsur CHO seperti alkohol, urea, glukosa ya. Karena 0,2 mol metanol itu tidak terurai berarti ya 0,2 kali satu aja ya gini. Kalau ini jadinya Na plus sama SO4 2 minus. Sorry ini 2 Na plus harusnya. Berarti ini 0,2 dikali 3 juga ya. Kemudian MgSO4 terurainya jadi dua ion, Mg2 plus dan SO4 2 min. Berarti TB-nya deltanya TB-nya 0,15 dikali 2 ya. Berarti di sini yang punya perubahan paling rendahnya adalah yang CH3OH karena dia sifatnya non elektrolit ya. Ini hanya 0,2 aja kenaikan titik didihnya. Jadi itu yang paling rendah. Jelas ya sampai sini. Kalau ada yang mau ditanyain boleh on mic atau tanya di chat. Hmm. Nah, mungkin satu soal lagi yang berkaitan dengan sifat koligatif ya. Kita lompat dulu ke nomor 88. Nomor 88 ini sekarang tentang titik beku ya. Kalau tadi yang sebelumnya kan titik didih, sebelumnya ada tekanan osmosis juga. Nah, ini tentang titik beku. Hmm. Oke. Rumusnya penurunan titik beku itu sama kayak kenaikan titik didih ya. Kalau tadi kenaikan titik didih kan delta TB sama dengan KB dikali molalitas kali I ya. Kalau sekarang tinggal ganti hurufnya aja. Jadi delta TF sama dengan KF kali molal kali I. Biasanya KF air nilainya ini ya udah ada 1,86 Celcius per mol. Oke. Jadi ini sekarang kita udah tahu titik bekunya itu min 1,86 derajat Celcius. Kalau titik bekunya segit minus 1,86, berarti turunnya dari 0 derajat Celcius ya turun 1,86 juga ya. Berarti ini kita tuliskan deltanya itu
1,86 derajat Celcius. 1,86 itu juga nilai KF-nya kan. Jadi di sini. Nah, berarti molalnya yang perlu kita cari dulu. Molal itu berarti di sini kan sama aja kayak mol per kilogram pelarut. Berarti molnya itu M per mR, gram per massa molar yang ditanya ya. Massa molarnya 92 dilarutkan dalam kilogram pelarutnya 500 gram berarti 0,5 kilogram ya. Atau kita tuliskan 1000 per 500. Gliserol itu senyawa non-elektrolit ya, karena kan kandungannya hanya terdiri dari CHO. Berarti dia I-nya adalah satu karena tidak terurai ya. 1,86 sama 1,86 ini habis, berarti molalnya jadi 1 molal ya. Ini juga jadi 2. Jadi masanya berarti harus 46 gram ya. Udah deh, ketemu ya. Supaya kemolarannya 1 molal ya. Ada jawabannya yang E ini. Itu tadi tentang sifat fisiknya. Eh, nah, ini kita balik lagi ke soal yang kinetika ya. Habis itu kayaknya kinetikanya udah. Nanti sisanya ini tentang termokimia sama satu lagi tentang soal redox. Kita bahas yang kinetika dulu ini, nomor terakhir 94. Ini yang tadi kakak bilang ya, untuk menentukan orde dari suatu percobaan atau eksperimen yang divariasikan konsentrasi reaktannya. Di sini diketahui konsentrasi reaktan terhadap laju ya. Kalau nanti teman-teman ngerjain soal kinetika lagi, mungkin ada variasinya itu konsentrasi terhadap waktu. Nah, konsentrasi terhadap waktu ini yang nantinya akan disebut dengan persamaan laju terintegrasi. Terintegrasinya itu maksudnya apa? Terhubung ya antara konsentrasi dan waktu. Maknanya integrasi kan terhubung ya. Kayak kendaraan atau transportasi umum di Jakarta ya misalkan saling terintegrasi. Misalkan ada KRL, ada kereta bandara, ada LRT, MRT, busway gitu dan sebagainya. Aku ambil contoh di Jakarta karena kalau di Bandung mungkin belum terlalu banyak ya transportasinya. Kayak baru Transmetro Pasundan doang gitu bis. Nah ini eh, yang ditanyanya adalah hukum laju reaksinya ya. Cuma di sini nggak ada poin pilihan jawabannya. Hukum laju reaksi pasti nanti bentuknya akan seperti tadi ya. Dimulai dengan R sama dengan K dan pangkat reaktan yang dipangkatkan sesuatu. Reaktannya itu berarti di sini adalah B dan C aja ya. Terus apakah produknya berpengaruh ke hukum laju? Jawabannya tidak. Tidak. Hukum laju hanya dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan. Nah, tapi pangkat konsentrasi reaktan itu yang harus kita tentukan gitu ya, seperti yang ada di tabel ini. eh Kita mau menentukan order yang reaktan B, berarti kita lihat kondisi percobaan yang C-nya sama ya. Percobaan 1 dan 2 di sini. Sebenarnya ini kalau kita tuliskan lengkapnya jadi kayak gini ya. R1 per R2 kan kita tuliskan bentuk hukum lajunya ya. K kali B1 pangkat X gitu ya. C1 pangkat Y per untuk yang sama tapi diulangi ya untuk yang kedua. K B2 pangkat X C2 pangkat Y. Berhubung C-nya sama kan 0,25 0,25 berarti ini kita bisa coret gitu. Lalu tinggal bandingkan laju dan
konsentrasinya gitu. R1 per R2 berarti kita tuliskan ya nilai lajunya yang ada di sini. 2,5 kali 10 pangkat min 4 per 10 10 5 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4-nya bisa kita coret juga ya. Nah, habis gitu. Berarti tinggal K-nya juga kita coret ya karena tidak dibutuhkan karena akan sama. Berarti kita tinggal masukin konsentrasi B-nya 0,1 sama 0,2. Dan sifat pangkat itu pangkatnya bisa digabung ya. Jadi pangkatnya ada di luar penyebutnya. Kalau kayak gini bisa kalian langsung jawab kan X-nya berapa? Yaitu 1 ya. 2,5 per 5 kan jadinya setengah. 1/2 setengah juga. Setengah pangkat berapa? Jadi setengah. Jadi X-nya adalah 1 ya seperti itu. Jadi tujuan kita cari percobaan yang sama konsentrasi reaktan satunya supaya bisa dieliminasi gitu. Kalau mau tinjau percobaannya yang nggak ada konsentrasi samanya, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi ya mungkin jadi agak lebih rumit ya. Cuma nggak masalah kalau kita udah tahu salah satu order reaktannya. Kan salah satunya bisa dicari lagi dong. Ya, misalkan ini sekarang kita mau menentukan order yang C. Kalau mau mudah berarti kita akan tentuin percobaan 1 dan 3 untuk menentukan order C-nya. Tapi kita pakai yang percobaan 2 sama 3 deh ya, biar lebih menantang gitu. Dan ini satuannya pun beda ya. Nilai lajunya. Maksudnya satunya 10 pangkat min 4, kalau yang satunya lagi 1 kali 10 pangkat min 3. Sebenarnya 1 kali 10 pangkat min 3 ini bisa kita ubah juga jadi 10 pangkat min 4 kan. Dengan caranya kayak gini. Satu itu kita dapat dari 10/10 kali 10 pangkat min 3. Nah, 10-nya yang ada di sini naik ke atas. Berarti kan jadinya 10 kali 10 pangkat min 4 ya, kayak gitu. Nah, kalau kita mau menentukan order C misalkan pakai percobaan 1, 2 sama 3. Udah, kita langsung masukin angkanya aja ya karena caranya udah tahu kan teman-teman yang cara di sebelahnya ini. Berarti 5 kali 10 pangkat min 4 per 10 kali 10 pangkat min 4. K-nya langsung kita coret aja ya. Sama B-nya itu karena udah ada pangkatnya berarti 0,2 per 0,1 pangkat 1. Terus C-nya 0,25 sama 0,5. Nah ini kan belum ada pangkatnya berarti pangkat Y ya misalkan. Lajunya perbandingannya jadi setengah juga ya. Karena 5/10. Setengah sama dengan ini 2 pangkat 1 kali setengah pangkat Y. Berarti Y-nya akan jadi berapa? Y-nya jadi 2 ya. Sama aja kok ya. Akhirnya kan dapat juga si nilai pangkatnya gitu. Jadi kita udah dapat order B-nya itu 1, order C-nya 2. Kita tinggal tuliskan di sini. Oke, seperti itu ya jawabannya. Ada yang mau tanya dulu boleh dipersilakan ya kalau ada yang bingung atau nggak paham. Hmm,
Nah, di sini kita lanjut ke eh, nomor 43 ya, tentang stoikiometri reaksi redoks. Kayak di sini, sebelum kita lanjut ke soalnya, sedikit ya kita mereview apa yang disebut dengan reaksi redoks. Redoks itu terdiri dari dua reaksi yang berbeda ya. Satunya reduksi, satunya oksidasi. Dan kita lihat maknanya dulu masing-masing. Contoh, aku kasih pemahamannya dari contoh reaksi ya. Reduksi itu misalkan ada reaksi kayak gini. Dari Cu2 plus menjadi Cu solid. Cu2 plus aqueous tambah 2 elektron jadi Cu solid ya. Sedangkan kebalikannya, kalau reaksi oksidasi ini misalkan Zn ya. Zn menjadi Zn2 plus. Nah, awalnya ada yang disebut dengan bilangan oksidasi ya, atau disingkatnya bilox. Bilox untuk suatu unsur bebas seperti Cu dan Zn yang netral di sini adalah nol ya. Sedangkan bilox untuk spesies yang bermuatan adalah sama seperti muatannya ya. Berarti Cu2 plus dan Zn2 plus masing-masing biloxnya adalah plus 2. Berarti yang reaksi reduksi itu yang di atas artinya adalah penurunan bilox dari 2 jadi nol kan. Dan kalau kita lihat posisi elektronnya, elektronnya itu kan ada di ruas kiri ya. Berarti dia bisa aja disebut sebagai pengikatan atau penerimaan elektron. Sedangkan untuk maknanya reaksi oksidasi dari nol nambah jadi 2 ya. Berarti peningkatan bilox atau peningkatan bilangan oksidasi. Dan kalau kita lihat dari posisi elektronnya ada di ruas kanan. Berarti disebutnya pelepasan elektron. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini reaksi yang terjadinya apa? Eh, reaksi redoks ini ditentukan untuk menentukan kadar besi. Sampel besinya terlebih dahulu dilarutkan dengan asam ya, sehingga menjadi ion besi 2. Besi 2 tuh besi yang paling rendah ya. Ada lagi besi 3 gitu. Nanti ini akan teroksidasi jadi besi 3. Kan disebutkan juga ya di soalnya. Untuk mengoksidasi Fe2 plus gitu. Nah, biasanya kalau untuk menyatakan reaksi redoks, kita pakai cara setengah reaksi bisa kan ya. Eh, kita tuliskan dulu reaksi oksidasinya gitu. Oksidasinya itu Fe2 plus akan jadi Fe3 plus. Sedangkan untuk reaksi reduksinya salah. Kan ada yang disebut reduktor dan oksidator ya. Na2Cl2O7 ini katanya digunakan untuk mengoksidasi. Dia adalah oksidator, sedangkan dirinya sendiri akan mengalami reduksi ya. Reduksinya itu dialaminya oleh ion dikromatnya ini, Cl2O7. Cl2O7 biasanya akan tereduksi jadi Cl3+. Nah, kita tuliskan ya di sini. Cl2O72- menjadi Cl3+. Kalau ditanya Cl2O72-, bilog Cl-nya berapa?
Berarti kita tentuin dulu bios CR-nya nih. Oh, itu selalu min 2 ya, karena dia kan golongan 6. Min 2 kali min 2 kali 7 kan min 14. Min 14 total dari bios satu ionnya itu kan min 2. Berarti sesuatu dikurangin 14 jadinya min 2. Jadinya plus 12 ya. Plus 12 dibagi 2 jadinya bios CR-nya adalah 6 ya. Dia ini tereduksi jadi CR13. Nah, ini reduksi ini dalam suasana apa? Dalam suasana asam ya, karena udah dikasih tahu di soalnya. Dilarutkan dengan asam gitu. Eh, nah, cara pertama dalam penyetaraan reaksi redoks adalah setarakan dulu jumlah atom yang selain atom O dan H. Kita tinjau dulu yang reaksi oksidasi ya, yang lebih mudah. Karena di situ jumlah atomnya udah sama. Fe-nya sama-sama satu dan gak ada atom O ataupun H. Untuk menyamakan muatannya berarti kita tinggal tambahkan elektron di ruas yang kelebihan muatan ya. Berarti di kanan. Kayak gitu. Yang reaksi keduanya untuk menyetarakan jumlah atom yang selain O dan H. Berarti lihat ke CR-nya. Berarti kita tambahin koefisien 2 di CR-nya ya. Jadi sama CR-nya tapi O-nya kan masih beda. Ada 7. Untuk menyamakan jumlah O itu kita tambahkan H2O di ruas sebelahnya. Sejumlah dengan O yang kurang. Berarti kita tambahin 7H2O. Nah, dengan kita nambah 7H2O, berarti H-nya jadi kebanyakan ya, ada 14. Sedangkan kan di ruas kiri belum ada H. Jadi kita tambahkan H plus untuk menyamakan jumlah H sebanyak 14. Dan terakhir samakan jumlah muatannya ya. 4 plus 14 sama min 2 kan jadinya plus 12. Di ruas kiri muatannya plus 12. Di ruas kanan muatannya 2 kali plus 3 jadinya plus 6 ya. Nah, berarti selisihnya adalah 6 elektron. Ini kalau menghitung muatan, koefisien reaksinya itu harus dilibatkan ya. Beda kayak ngitung Bilox gitu. Untuk menghitung Bilox, koefisiennya itu tidak digunakan gitu ya. Sekarang kita totalin seluruh persamaannya. Yang reaksi pertama harus dikali dulu ya supaya sama jumlah elektronnya. Berarti ini dikali 6 supaya elektronnya saling menghabiskan. Nah, termasuk Fe-nya juga dikalikan 6 ya. Berarti persamaan reaksi setaranya ini jadi 6 Fe12 tambah 14H+. Tulis ya yang di bawahnya juga jangan ketinggalan. Tambah Cr2O72 minus menjadi 6 Fe3 plus tambah 2 Cr3 plus tambah 7H2O. Terakhir tinggal cek ya muatan dan jumlah atomnya apakah sudah sama di ruas kiri dan ruas kanan. Hmm, kita lihat jumlah Fe-nya udah sama-sama 6 ya. H-nya juga 14. Cr-nya ada 2, O-nya 7. Kita cek muatannya. Di sini plus 12, plus 14, min 2. Berarti totalnya 24 ya. Di sini 18 sama 6. Berarti udah 24 juga. Jadi persamaan reaksinya udah setara. Oke. Kemudian lihat yang ditanyakan di soalnya. Sekarang yang berhubungannya dengan titrasi ya untuk
saling mengoksidasi. Jika 50 mili dari Cr2O7-nya itu 0,3 molar digunakan untuk mengoksidasi Fe2 plusnya. Berarti jumlah, maksudnya ini the amount of iron itu, oh berarti ini harus ada massa, ditentuin massanya ya. Kayaknya soalnya kurang lengkap deh. Tadi itu nomor berapa sih? 43 ya. Hmm, kayaknya soalnya kurang lengkap deh. Soalnya nggak ada data lain. Iya juga ya. Harusnya mungkin ada massa sampelnya berapa gram gitu. Dan jadi kita bisa bandingin berapa sih kadar besi yang ada di dalam sampelnya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi ini kita dari data yang dikasih tahu bisa nyari apa? Ada konsentrasi Na2Cr2O7 sama volumenya. Kita bisa nyari jumlah mol. Sebelumnya diperhatikan dulu, karena konsentrasi yang diberikan itu kan konsentrasi natrium di kromatnya sebesar 0,3 molar. Apakah konsentrasi ion kromatnya juga akan sama? Sebenarnya sama ya, sama-sama 0,3 molar. Karena kalau yang dua kalinya itu yang ion Na-nya gitu. Kalau ion Na-nya konsentrasinya akan jadi 0,6 molar, tapi ion di kromatnya tetap 0,3 molar ya. Berarti kita bisa cari mol dari Cr2O7-nya. Sama dengan konsentrasi kali volume. 0,3 dikalikan volumenya adalah 50 mili. Berarti hasilnya jadi 15 milimol. Nah, mungkin kita eh, tentuin jumlah mol Fe-nya aja lah ya. Mol Fe2 plusnya, berarti kalau kita lihat dari persamaan reaksi, perbandingan koefisiennya kan 6 sama 1 ya di sini. Berarti molnya besi 2 itu akan 6 kalinya mol Cr2O7. Ya, jadi 6 kali 15 milimol sama dengan 90 milimol. Harusnya mungkin ditanya lagi ya, eh, berapa sih massa besinya gitu, sehingga bisa ditentuin kadarnya. Tapi ya udahlah, yang penting kita udah tahu cara penyentaraan reaksi redoksnya dan untuk menggeser senyawa yang dibutuhkannya, berarti Fn-nya harus perhatikan juga perbandingan koefisiennya ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor berikutnya. Materinya beda lagi ya, sekarang tentang termokimia. Sebentar ya, kakak tinggal dulu, kita mulai 11.30, 1 menit lagi.
Oke, nomor 58 ya. Ini tentang persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu sebenarnya umumnya ada tiga atau empat macam ya. Ada kayak reaksi pembentukan, reaksi penguraian, reaksi pembakaran, reaksi netralisasi. Nah, salah satunya yang ditanyain di sini adalah reaksi pembentukan ya. Untuk menghasilkan NO2. Reaksi pembentukan itu ditulisnya eh, delta HF ya. Entalpi pembentukan kan dari kata formation. Dituliskan juga di sini, formation. Senyawa yang mau kita bentuk berarti itu dituliskan di ruas kanan ya. Kita tuliskan di sini NO2 gas. NO2 gas ini tersusunnya kan dari dua unsur ya, N dan O. Kalau N dan O itu harus dituliskan dalam bentuk diatomik ya, karena dia nggak boleh berdiri sendirian. O-nya, O-nya dituliskan O2, kalau N-nya dituliskan N2. Kasih panas sih, salah salah harusnya si tanda plus ya. Nah, nah dan kalau yang senyawa yang mau kita bentuknya itu harus selalu 1 mol ya di ruas kanannya. Jadi koefisien dari senyawa lainnya yang harus menyesuaikan supaya NO2-nya itu 1 mol. Berarti koefisien N2-nya ini kita kasih setengah ya supaya N-nya kan jadi satu aja gitu. Udah sih sebenarnya gitu aja ya. Tinggal kalau ada data delta HF-nya tuliskan delta HF sama dengan sekian kilojoule per mol ya misalkan. Kan dimintanya juga di sini 1 mol ya. Kalau udah bukan 1 mol namanya bukan entalpi pembentukan standar lagi. Nah sekarang aku tulisin contoh reaksi lainnya ya. Reaksi penguraian atau dekomposisi. Reaksi penguraian misalkan 1 mol urea ya. Urea itu CONH2 kali. Ini misalkan fasanya solid. Reaksi termokimia harus dituliskan fasanya juga ya. Jangan enggak. Nah, C ini dalam unsur bebasnya berarti dia C solid. Terus ada lagi O2 kan. Kita butuh setengah aja karena butuh 1 atom aja. Tengah O2 gas. Terus N-nya butuh 2 berarti kita tuliskan uh, plus N2 tuh. Karena butuhnya 2 kan. Kalau H-nya butuhnya 4 berarti kita tuliskan 2H2 gas. Hmm, ini ada yang nanya ya. Nabil. Kak mau nanya, itu kan misalnya reaksi antara N2O dan O2. Antara N2O dan O2. Emang ya? Oh iya iya. Maaf, nggak teliti. Dikirain persamaan termokimianya pembentukan dari unsur-unsur bebasnya ya. Sorry. NO2 ini mau dibentuk kan udah benar. Ternyata dari N2O sama O2 ya. Berarti kita di sini harusnya N2O. Maaf, maaf. Bentar ya, kita ulang lagi.
Nah, berarti yang benar harusnya kayak gini kan ya. Baru ya dari yang ini tinggal kita em, setarain persamaannya. N-nya di ruas kiri udah ada dua, yang berarti kita yang di kanannya dikalikan dua gitu. Berarti O-nya ada empat ya di ruas kanan. Sedangkan O-nya di ruas kiri baru ada tiga ya, satu tambah dua. Boleh-boleh aja kan kalau kita nulisin di sini 3/2 ya, supaya O-nya jadi tiga gitu. Cuman kan untuk menghindari adanya pecahan di persamaan reaksi, berarti kita akan kalikan semuanya ini dengan dua ya, supaya per duanya hilang. Jadi ini 3 di N 2O-nya, sebentar. Kan 3/2 ya. Nah gini. Tapi kita dimintanya untuk pembentukan satu mol NO2 aja. Justru ini harus jadi satu ya kalau gitu. Berarti kalau gitu ini persamaannya dibagi dua lagi supaya NO2-nya cuman satu mol aja gitu. Jadi ini kalau dibagi dua hasilnya setengah. Ini jadi 3/4 ya. 3/4 dan ini jadi satu gitu. Kalau gini udah setara belum ya? Setengah kali N2-nya, N-nya 2. Setengah kali N2 berarti jadi satu ya benar. Kalau O2, kalau O-nya setengah tambah satu setengah jadi ada dua. Oke, udah benar ya gitu. Makasih Nabil udah ngingetin. Jadi ini sebenarnya bukan delta HF pada keadaan standar ya. Karena ini dibentuknya dari N2O dan O2. Tapi seperti yang kakak bilang tadi, kalau pembentukan NO2-nya pada keadaan standar, berarti dia dari unsur-unsur bebasnya ya, N2 tambah O2 menghasilkan NO2 gitu. Dan di sininya dikasih koefisien setengah supaya N-nya butuhnya satu aja gitu. Oke? Nah ini kita lanjutkan yang tadi ya. Kalau penguraian satu mol urea, satu molnya, ureanya ada di ruas kiri sebanyak satu mol, dan dia akan terurai jadi unsur-unsur bebas penyusunnya. Ini juga udah setara ya. C-nya satu, O-nya satu, N-nya 2, H-nya 4. Kayak jadi reaksi penguraiannya kayak gitu. Tinggal dituliskan aja delta HD sama dengan berapa gitu ya. Delta HD dari kata dekomposisi, berarti penguraian. Untuk kasih contoh lain, misalkan reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran eh butana ya, misalkan. Butana itu C4H10. Kita tuliskan C4H10. Misalkan butana itu fasanya gas kan. Tambah O2. Kalau pembakaran pasti menggunakan O2. Dan akan menghasilkannya HCO2 dan uap air. Nah ini kita setarakan. C-nya berarti ada 4 ya. Kasih 4 di sini. H-nya ada 10 berarti di sini 5. Jadi jumlah O-nya ada 8 tambah 5, 13. Supaya nggak jadi 13, enggak, udah benar ya, 13/2 berarti. Karena kan butananya harus satu mol. Kayak seperti itu ya, 13/2 O2. Jadi ini namanya delta Hc itu. Delta H pembakaran sama dengan nilainya berapa ya.
biasanya ada entalpi pembakaran itu nilainya minus karena kan menghasilkan panas. Jadi dia lambangnya minus yaitu mewakili reaksi eksoterm. Oke, kita lanjut ke yang nomor berikutnya. Nomor 87 dulu deh. Nah, ini tentang termokimia juga, masihan tentang grafik kenaikan temperatur. Sebuah material mengalami kenaikan temperatur dari perubahan dan perubahan fasa yang diberikan dalam gambar berikut. Sumbu vertikalnya menyatakan temperatur. Oh, oke. Berarti kalau udah dituliskan di sini ya, sumbu vertikalnya yang ini, suhu, kalornya yang sumbu X-nya. Hmm, Pernyataan yang benar selama proses D pada grafik adalah proses D itu namanya adalah apa gitu ya. Nah, ini kalau dulu belajar kayak gini di fisika kali ya, di SMP gitu. Ada disebutnya asas Black. Kalor yang dilepaskan sama dengan kalor yang diterima. Kalau garis lurus ini berarti melambangkannya perubahan fasa ya. Jadi ini perubahan fasa yang pertama dari solid jadi liquid, alias namanya ini mencair atau peleburan atau pelelehan. Di bawah ini masih wujudnya padat ya dia, mungkin es ya. Kemudian ini jadi cair. Cair, kemudian ini naik lagi sampai mungkin suhunya di sini 100 derajat ya kalau misalkan air. Kalau ini be- titik beku titik laya berarti 0 ya, 0 derajat Celcius. Nah, yang C-nya itu kenaikan suhu dari 0 sampai 100. Kalau D-nya itu perubahan wujud lagi dari liquid jadi gas. Atau disebutnya berarti penguapan ya atau vaporization bahasa Inggrisnya. Kita lihat lagi deh yang di soal lengkapnya ya. Kayaknya itu nomor-nomor terakhir. Ya, berarti ini benar ya. Materi mengalami penguapan. Proses D itu perubahan fasa dari liquid ke gas.
Kalau untuk yang proses lain udah dijelaskan ya di grafiknya. Garis yang miring menandakan kenaikan suku. Oh iya, kalau di garis miring kan cara menentukan kalornya berarti Q kalau dengan M kali C kali delta T. Kalau garis yang lurus, Q dikali L. Q sama dengan M dikali L. Oke, ini ada yang nanya. Oh, oke. Oke, satu lagi yang nomor 80 ini. Nomor 80 ini tentang perubahan energi dalam yang ditanyanya. Perubahan energi dalam ini termasuknya dalam hukum termodinamika ya. Termodinamika itu hukumnya ada tiga. Ada hukum satu, hukum dua, hukum tiga. Nah, yang disebut termodinamika itu pertama apa sih? Jadi, termodinamika adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang eh, cara pengukuran entropi, proses spontan, dan juga energi bebas. Itu disebutnya dipelajarinya di hukum yang kedua, lebih spesifiknya ya. Kalau hukum satu ini intinya tentang hukum konservasi energi ya. Jadi kalau hukum satu itu dituliskan dalam persamaan ringkas, jadinya seperti ini. Delta E sama dengan Q tambah W. Q itu adalah apa? Q itu adalah kalor, kalau W-nya adalah kerja. Nah, nilai kalor dan kerja itu dia bisa bervariasi nilainya ya, bisa plus atau minus tergantung dari kalimat di soalnya. Nah, Q itu nilainya akan positif ketika dituliskan di soalnya sistem menyerap kalor. Kalau di soal ini kan sebuah sistem menyerap 2000 Joule kalor ke lingkungan. Eh, gimana sih kok agak aneh ya? Sebuah sistem menyerap 2000 Joule kalor ke lingkungan. Ini kalimatnya kayaknya kurang bagus gitu ya. Kalau ke lingkungan berarti harusnya melepas dong. Melepas kalor 2000 Joule ke lingkungan. Atau kalau mau benar berarti menyerap 2000 Joule kalor dari lingkungan ya. Ah, jadi kayaknya kurang tepat nih kata-katanya ya. Ah, nah, coba kita balik dulu ke yang persamaan tadi Q dan W-nya. Nilai Q itu akan positif ketika sistem menyerap kalor. Menyerap berarti kalau ada kan ada sistem ada lingkungan ya. Sistem itu yang menjadi objek pengamatan dari sekitarnya. Kalau yang disebut lingkungan berarti segala sesuatu yang ada di luar sistem gitu. Sistem menyerap kalor, nilai kalornya akan positif. Dan kebalikannya, nilai kalornya akan negatif kalau sistem melepas atau menghasilkan kalor ke lingkungan. Terus kan untuk tanda W-nya. Kalau tanda W akan positif ketika sistemnya dikenakan kerja.
tanda minusnya kebalik ya. Berarti sistemnya bukan yang dikenakan kerja, tapi sistemnya harus yang memproses kerjanya itu. Jadi sistem melakukan kerja. Nah, ini kalau kita lihat kata-kata di soalnya, walaupun tadi agak rancu ya kalimat yang awalnya di soal ini berarti nilainya nggak tahu ya, nggak yakin positif atau negatifnya. Mungkin ini kita ubah dulu aja ya kali ya. Menyerap 2000 Joule kalori dari lingkungan. Kalau menyerap 2000 Joule kalori dari lingkungan berarti I-nya adalah positif 2000 ya. Kalau W-nya berarti kita lihat kata-kata di soalnya ya. Melakukan kerja gitu. Sistemnya melakukan kerja sehingga sebesar 500 Joule pada lingkungan. Berarti 500 Joule-nya itu terbuang ke lingkungan. Makanya nilainya akan jadi negatif ya. 2000 tambah minus 500 jadi 1500 Joule. Seperti itu aja ya untuk penentuan energi dalamnya. Ini hukum termodinamika satu ya. Kalau hukum termodinamika 2 tentang entropi dan proses spontan ya. Kalau hukum termodinamika 3 itu tentang eh, nilai entropi nol pada suhu 0 Kelvin untuk senyawa yang berbentuk kristal murni. Ini di catatan lain sebenarnya kakak udah pernah ngebahas tentang termokimia pas anak-anak TPB 2023 mau UTS ya, Karin. Nah, ini ada tentang termodinamika ya. Hukum satunya, hukum tiga, hukum dua gitu. Cuma termodinamika ini masuknya di materi semester 2 kan gitu. Jadi belum mungkin teman-teman yang kimia A belum bakal pelajarin ini gitu di semester satu. Kalau yang kimia B, semester satu langsung kan kimia B cuma 1 semester ya. Jadi bakal langsung belajar termo gitu. Kimia B yang semester satu nanti kan SAPEK sama FTMD ya gitu. Kalau stay-nya baru semester 2 nanti. Oke, jadi mungkin ini udah selesai semua ya. Nanti catatan PDF-nya sebenarnya kakak udah upload kok. Eh, Tunggu ya. Ini kakak langsung share linknya aja deh di sini. Nah ini ya udah kakak share sih sebenarnya linknya. Cuman mungkin belum di forward lagi sama admin grupnya. Itu ya linknya kakak kirim di grup chat gitu. Kalau yang mungkin kalau teman-teman bisa tolong forward itu ke grup grup siswa kalian yang satu angkatan, boleh ya tolong gitu. Ya sama-sama. Sama yang belum ngisi daftar hadir mungkin bisa isi ya. Kalau tadi udah nggak usah ngisi lagi. Itu linknya aku tambahkan lagi di chat. Mungkin cukup sekian dulu ya buat siang hari ini. Nanti kita lanjut lagi kayaknya 2 minggu yang akan datang ya. Kita lanjut bahas materi-materi lain dan sisa dari soal pretest ini yang belum selesai. Oke?